Gila, ini di CT-nya dan tenaga dari mesinnya benar-benar diterjemahkan dengan sangat baik. Jadi akselerasinya bisa sebaik ini. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Kia, semenjak kemunculan kembali di 2020 melalui PT Kereta Indo Arta, Kia selalu menjadi show stealer di Indonesia. Pada tahun 2022 ini, Kia seperti mau mempertahankan gelar tersebut di pagelaran Gaikindo Jakarta Auto Week dengan meluncurkan the all-new Kia Carens. Yes, dengan desain yang unik dan beberapa competitive advantage dibandingkan rival-rivalnya, mobil ini menurut kami bisa menjadi show stealer kembali di pasar otomotif di Indonesia. Penasaran? Langsung saja, ini dia CVT Review the all-new Kia Carens. Kia Carens pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2000 dan menjadi salah satu lineup Kia yang sempat menikmati masa kejayaan Kia di Indonesia. Nah, lalu kemudian ganti model di tahun 2007 dengan nama Carens 2 waktu itu, dan di 2013 muncullah generasi ketiganya. Lalu nama Carens sempat hilang selama 9 tahun. Lalu pada 2022 ini, Kia kembali menghidupkan Kia Carens dan didatangkan di Indonesia secara utuh dari India. Ya, jadi mobil ini merupakan CBU India, dan menurut kami, mobil ini bisa menjadi show stealer di Indonesia. Mengapa demikian? Pertama, kita mulai dari desainnya. Desain depannya memang bukan selera semua orang dan butuh waktu jika ingin diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya ini di jalan, mobil ini akan menjadi show stealer atau head turner di jalan. Karena memang desainnya yang anti mainstream ya. Kita lihat dari grillnya, dia tuh berbeda dengan mobil internal combustion biasa ya, atau mobil mesin konvensional ya, yang biasanya dibikin berlobang-lobang untuk masuknya udara untuk air intake. Tapi di sini dibikin rata, jadi seakan-akan mobil ini adalah sebuah mobil listrik. Penerangan lampunya ini sudah modern karena sudah full LED, dari DRL-nya, lampu senjanya, lampu besar, dan juga lampu jauhnya. Dan untuk fog lamp-nya, dia juga sudah memakai sistem full LED. Dan dekat fog lamp-nya ini, dia ada aksen chrome, ada diamond cut-nya yang persis digunakan di Kia Seltos. Terus berlanjut ke samping, dia juga di samping sini, desainnya tuh lekukannya, dia tegas ya, tidak seperti MPV yang agak-agak landai. Kalau di sini tuh garisnya tegas. Dan garis di pilar A-nya ini, kalau kita perhatikan, itu persis sama dengan saudara sebasisnya si Kia Seltos dan juga Hyundai Creta. Nah, kalau kita mencari desain modern, mobil ini mungkin bukan pilihan ideal. Tapi kalau 5 tahun lagi, desain ini akan menjadi show stealer karena memang desain-desain yang kaku ini biasanya timeless. Terus di samping lagi, dia juga velgnya dia pakai velg 16. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bannya. Ya, profil bannya ada di 205/65 R16. Nah, profil 65 itu biasanya dipakai di SUV. Bahkan di SUV yang kayak Hyundai Creta dan Kia Seltos itu pakai profil 60. Tapi di sini dia memakai profil 65. Ya, jadi kesan SUV-nya makin kental sih. Tapi kalau misalnya dia pakai velg 18, karena ini masih memungkinkan. Karena fendernya itu benar-benar masih jauh banget. Jadi kalau misalnya dipakai velg 18 itu masih memungkinkan. Dan di pintunya dia sudah disematkan fitur keyless entry. Jadi kalau misalnya mengunci, nah kita tinggal pencet tombol di sini aja, dan dia sudah memakai sistem auto folding. Dan tidak hanya auto folding saja, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan remote engine start. Mesinnya akan menyala dan menyalakan AC yang ada dalam kabin, jadi bisa mendinginkan kabin sebelum kalian masuk ke dalam mobil. Ya, untuk desain belakangnya, dia seakan-akan mengikuti tren mobil-mobil zaman sekarang ya, zaman now ya. Jadi dia memakai aksen seperti merah di belakang sini yang seakan-akan kalian berpikir kalau di belakang ini pakai LED bar. Tapi sebenarnya enggak. Jadi untuk lampu senjanya, dia tuh hanya berbentuk bumerang di belakang sini, jadi hanya nyampe di belakang sini saja, tapi untuk tengahnya dia nggak nyala ya. Padahal sebenarnya kalau dibikin nyambung,
itu lebih masuk sih, lebih keren sih. Tapi itu selera sih. Ya. Terus di belakang sini dia juga sudah memakai spoiler belakang, high mount stop lamp, terus juga antena shark fin, dan untuk kacanya dia juga sudah dilengkapi dengan wiper belakang dan juga sudah memakai defogger. Terus di bawahnya dia sudah memakai sensor parkir 4 titik, dan di belakang sini dia ada aksen chrome yang diamond cut itu sama seperti yang di depan. Terus di belakang sini dia lampu remnya juga udah LED, lampu sen udah LED, tapi sayangnya untuk lampu mundur ya dia masih pakai bohlam biasa. Agak nanggung sih, kenapa nggak dibikin LED aja. Nah sekarang kita lihat bagasinya. Untuk bagasinya sendiri cukup besar ya, jadi apabila 3 baris ini ditegakkan, dia kapasitasnya di 216 liter. Dia ada kompartemen tertutup sebanyak 3 buah. Jadi kalau kalian mau taruh-taruh barang, nggak muat di sini, kalian bisa taruh di bawahnya dan bisa ditutup secara rapi. Dan apabila kursi baris ketiganya ini dilipat, dia bisa membentuk kapasitas bagasi sebesar 645. Ya memang dia kalah dibandingkan Kijang Innova ya. Tapi itu wajar karena dimensi mobil ini ada di angka 4.535 mm. Sementara kalau di Innova tuh sampai di 4,7 meteran. Jadi ya wajar untuk kapasitas bagasinya dia kalah. Dan lipat lagi baris 2-nya, ia bisa mendapatkan kapasitas hingga 1.451 liter. Wow. Ya. Sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga di Instagram kita di @cvt.indonesia dan visit website kita di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, for your information, Kia Carens yang kita tes kali ini adalah Kia Carens 1.4 Turbo. Jadi dia punya konfigurasi baris kedua ini yang captain seat ya. Kalau yang bench seat itu ada di varian 1.5 non-turbo CVT. Nah, sekarang kita bahas yang captain seat ini. Nah, di tengah sini, legroomnya itu bener-bener masih ada tersisa 4 jari pas. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 182 cm. Dan untuk footroom, ini bener-bener adequate. Nah, untuk headroom, ini masih ada sekitar 8 jari. Wow, good job Kia. Nah, di atapnya sendiri dia juga sudah dilengkapi dengan double blower yang bentuknya ini nggak bonggol ya, bentuknya ini bulat. Dan untuk pengaturannya, dia nggak ada di atas sini, melainkan ada di tengah sini. Jadi kelihatan lebih rapi. Dan di tengah sini dia juga sudah dilengkapi dengan USB charger port yang tipenya udah Type-C. Untuk door trimnya dia udah soft touch, tapi sayangnya memang di atas sini dia masih pakai plastik-plastik keras. Terus dia juga di belakang sini udah pakai sunshade. Nah, di belakang sini dia juga sudah dilengkapi dengan tray yang bisa kalian gunakan kerja di belakang. Jadi misalnya pengen buka laptop, itu masih bisa di belakang, dan naruh gelas berukuran kecil di belakang sini. Ini masih bisa. Tadi gue sempat lupa mention di pintunya. Dia pintunya juga sudah dilengkapi dengan ambient light yang warnanya bisa diatur-atur dari depan. Nanti kita bahas. Untuk ke baris 3-nya, kalian punya 2 pilihan untuk di captain seat ini. Kalian bisa lewat dari channelnya ini, atau kalian bisa mengandalkan ini, pelipatan yang sangat pintar ini. Jadi biasanya kan kalau one touch tumble, kalian harus tarik tuas yang cukup berat, tapi di Kia Carens ini kalian tinggal pencet satu tombol dan bangkunya bisa terlipat secara sempurna untuk kalian pindah ke baris ketiga. Ya, untuk di baris ketiga ini dengan tinggi gue 182 cm, jelas ini bukan pilihan yang terbaik ya. Tapi bagusnya di belakang sini dia joknya full leather ya, sama seperti di tengah tadi ya. Tapi untuk sun headroom, ini kayaknya tinggal 1 jari deh kalau kalian misalnya nyenderin kepala kalian di headrest. Tapi kalau misalnya kalian agak menengah ke depan, itu masih ada banyak. Di belakang sini dia juga bagusnya dia udah pakai ada blower AC di belakang sini seperti di tengah tadi. Dan bagusnya di belakang sini sudah dilengkapi dengan 2 cup holder, dan seperti gue bilang tadi, dia sudah ada USB-C port untuk mengecas gadget kalian. Ya, sekarang kita ke interior depan, tapi sebelumnya gue nyalain sini dulu ya. Panas. Tuh dia ada animasi sistem cek dan nyalain AC. Ya, AC-nya ini common parts dengan si Hyundai Stargazer ya, gitu juga si instrumen clusternya. Itu agak disayangkan sih, karena seharusnya dia bisa ngambil mungkin persis sama dengan si Kia Seltos, atau mungkin ngambil seperti si Hyundai Creta. Ya, jadi feels kurang premium ya, walaupun memang dia sebenarnya udah digital di pinggirnya, tapi tengahnya tuh masih monokrom, agak disayangkan sih. Tapi untuk instrumen clusternya dia udah banyak ini pengaturannya, ada diverse distance, cluster trimnya bisa diganti. Terus juga dia ada pengaturan lampu untuk mengatur ambient light, ada mode ke-8 yaitu dia bisa mengikuti drive mode. Jadi kalau kalian ganti drive mode-nya misalnya di Eco, dia akan berwarna hijau, kalau misalnya normal dia akan berwarna ungu, dan kalau misalnya sport, ambient light-nya menjadi warna merah. Dashboard-nya dia juga bentuknya sebenarnya biasa aja ya.
Tapi yang gue suka di sini clean look banget, bener-bener rapi. Head unitnya yang 8 inci dia bisa kelihatan terintegrasi. Dan ngomongin soal head unit, di samping dia sudah terintegrasi, dia memiliki ukuran 8 inci dan sudah support wireless Android Auto dan juga wireless Apple CarPlay. Head unitnya juga disupport dengan speaker keluaran dari Bose sebanyak 8 speaker. Soundnya kita udah coba, itu oke banget. Di dashboard ini gue juga suka karena dia ada detail-detail kecil yang menurut gue cukup menarik. Yaitu dia ada gambar di depan cup holder, jadi memperjelas kalau ini adalah sebuah cup holder dan ini cup holdernya gede banget. Dan di depan sini desain AC-nya dia juga minimalis ya, nggak gimana, jadi menambah kesan premium. Dia AC-nya tuh nggak terlalu menonjol ya, jadi bikin dashboard ini clean look juga. Terus di tengah sini dia sudah dilengkapi dengan ventilated seat untuk penumpang depan juga pengemudi. Ya, ngomong-ngomong soal kursi, pasti nggak terlepas dari posisi mengemudi. Nah, posisi mengemudi mobil ini bisa dibilang cukup commanding ya, karena ini dia udah gue setel rendah, tapi gue masih bisa melihat cukup jelas ke depan karena memang posisi mengemudinya cukup tinggi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan tilt dan juga teleskopik. Jadi untuk posisi mengemudinya bisa di setel lebih ergonomis dan lebih sesuai dengan preferensi kalian gitu. Nah, terus lanjut di tengah sini dia juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk mematikan dan menyalakan parking sensor yang ada di depan dan juga di belakang, dan sudah dilengkapi dengan hill descent control. Yes, jadi hill descent control ini berguna untuk menahan kecepatan kalian kalau misalnya kalian lagi ada di turunan yang cukup terjal. Jadi kalian nggak perlu worry mobilnya akan meluncur, karena dengan mengaktifkan hill descent control ini, mobil dengan sendirinya akan menahan kecepatan dari mobil ini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan drive mode yang bisa diganti antara eco, normal, dan juga sport. Dia sudah dilengkapi dengan cooler. Jadi kalau misalnya kalian beli minuman dingin mau naruh di sini, kalian tinggal aktifkan coolernya. Jadi buka ventilasi di sini, udara yang dihubungkan dengan AC ini akan mendinginkan minuman kalian yang ditaruh di tengah sini. Ya, tapi sayangnya remnya ini masih kokang biasa. Padahal kalau misalnya dibikin elektrik itu bisa lebih convenient sih. Ya agak kebalik sih sama saudaranya Hyundai Creta yang ada satu kelas di bawahnya ya. Dia malah elektrik, tapi di sini malah dibikin kokang biasa. Tapi nggak apa-apa, maintenance-nya mungkin bisa lebih murah gitu ya. Dia sudah dilengkapi dengan lampu interior yang sudah full LED dari baris 1 hingga baris 3. Dan di atas ini ada kompartemen lagi untuk menaruh kacamata. Nice banget. Dan di atas ini dia juga dilengkapi dengan sunroof dan sudah dilengkapi dengan day and night view mirror. Belum elektrokromatik ya, tapi nggak apa-apa karena memang di kelasnya nggak ada yang pakai elektrokromatik. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ya ini kap mesinnya cukup berat ya. Ya biasa mobil India memang plat bodinya tebal, dan bagusnya kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam panas dan sudah dicat sewarna bodi. Untuk mesinnya sendiri tenaganya ada di 138 horsepower dan torsinya di 242 Nm. Ya, tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui ini nih, transmisi DCT 7 percepatan. Iya, transmisi kopling ganda. Jadi dengan penggunaan transmisi tersebut harusnya akselerasinya dan power delivery-nya itu lebih direct dan lebih sigap. Nah, sekarang kita coba performa dari mesin 1400 cc ini. Hal pertama yang gue notice ketika mengemudikan mobil ini adalah visibilitas mobil ini yang sangat baik. Ya, ini dia posisi mengemudinya sangat commanding ya. Dia cukup tinggi untuk ukuran sebuah MPV, jadi semuanya kelihatan, dan kap mesin juga bisa kita lihat sampai ujung, dan juga penempatan pilar A-nya yang sangat tepat menurut kami. Lalu berbicara soal kenyamanan, mobil ini memiliki kenyamanan yang menurut kami itu bisa dibilang cukup bersaing di kelasnya. Ya, untuk urusan suspensi dia cukup nyaman dan bandingannya cukup dewasa ya. Jadi tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras. Jadi ala-ala keeropaan gitu. Nah, kalau misalnya kita mengemudi seperti ini, itu berasa suspensi itu di set berbeda di depan dengan di belakang. Nah, bedanya itu kalau di depan dia itu empuknya pas, jadi nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Nah, kalau di belakang dia di setel agak sedikit lebih keras, supaya kalau misalnya mobil ini diisi penuh oleh 6 penumpang, dia nggak ambles dan bisa diandalkan ketika dipakai untuk berpergian secara rame-rame. Kemudian lagi ya, di sini memang dia setirnya ada agak delay sedikit ya. Ya tipikal MPV, tapi masih oke lah, masih dalam batas wajar lah. Dan body roll-nya juga masih bisa
diredam dengan sangat baik, walaupun sedikit terasa ya ketika mengemudi di jalan biasa seperti ini. Itulah ada satu kekurangan yang menurut kami agak mengganggu, yaitu karena penggunaan transmisi DCT-nya. Ya, DCT itu memang ketika kita mementingkan performa, DCT merupakan transmisi yang paling tepat karena dia pengoperannya benar-benar gak ada delay, power loss yang terjadi karena pengoperan gigi itu bisa diminimalisir. Tapi berbicara soal kenyamanan, transmisi DCT ini ketika kita stop and go di dalam kota itu menjadi sebuah kekurangan, membuat penumpang menjadi tidak nyaman, atau ada orang yang berpergian bersama kita menjadi tidak nyaman. Dan juga apabila kita lagi di gedung parkir yang banyak muter gitu ya, misalnya kita mau naik, itu seperti transmisinya seperti kebingungan. Jadi ketika kita mau naik itu kayak jadi kayak dia ngebaca transmisinya tuh bingung. Jadi ada gejala jerky. Ketika berkendara di jalan tol, hal pertama yang gue notice adalah peredamannya. Yes, peredamannya ini benar-benar baik. Jadi road noise dan juga suara angin di pilar A ini itu bisa teredam dengan sangat baik. Dan ini untuk suara anginnya terutama, itu sama sekali nggak kedengeran ke dalam kabin. Ya memang untuk road noise dia masih kedengeran sedikit, tapi menurut gue ini masih dalam batas wajar. Dan untuk efisiensi, mobil ini memutarkan angka di 14,3 km per liter untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata di 20 km per jam. Dan untuk luar kota atau rute tol, ini nih yang luar biasa. Mobil ini mampu mencatatkan angka di 18,2 km per liter. Wah, itu bisa gue bilang mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar paling baik di kelasnya ya. Itu semua karena mobil ini memiliki drive mode yang bisa di-setel ke Eco dan juga fitur cruise control. Walaupun memang cruise controlnya masih cruise control biasa ya. Ya, berbicara soal fitur lagi, tadi cruise control masih cruise control biasa. Dan mobil ini juga belum dilengkapi dengan Smart Sense yang sebenarnya sudah hampir ada di semua line up saudaranya, yaitu si Hyundai. Tapi di sini Smart Sense-nya tidak disematkan sama sekali. Jadi nggak ada lane keeping assist, lane speed follow, dan juga nggak ada blind spot monitoring. Jadi untuk keselamatan aktif, mobil ini hanya terbatas di traction control, hill start assist, dan juga hill descent control. Jadi untuk fitur, bisa gue bilang mobil ini memiliki fitur yang biasa aja ya. Karena memang walaupun dia punya seperti hill descent control, tapi seperti power window yang di kelasnya udah ada yang all auto, tapi di sini dibikin auto di driver aja. Dan dengan berkendara di jalan tol ini, gue juga bisa merasakan performa yang dimana DCT itu sangat berguna di mobil ini. Jadi ketika gue ingin mendahului mobil lain seperti ini, itu bener-bener nggak ada lag-nya sama sekali. Jadi turbo lag-nya itu bisa diatasi dengan berpindahan transmisi yang sangat cepat. Jadi ketika gue membutuhkan tenaga lebih, gue tinggal bejek aja dan transmisinya langsung menurunkan dengan sangat cepat. Jadi kalau gue mau overtake, itu gue nggak perlu kesulitan atau takut nggak dapet, karena bener-bener transmisinya sigap. Dan ini gue masih di mode Eco. Oke, sekarang kita udah di jalan kosong, jadi kita langsung tes aja akselerasinya. Pertama kita matiin AC, pindah ke sport mode, masuk ke mode manual, tahan gas sama rem, dan go. 60, 70, 80, 90, ya 100. Wow, 0-100 mobil ini mampu dituntaskan dalam waktu 10,7 detik. Wow, untuk mobil MPV itu figur yang fantastis sih, bener-bener keren banget. Gila, ini DCT-nya dan tenaga dari mesinnya bener-bener diterjemahkan dengan sangat baik. Jadi akselerasinya bisa sebaik itu. Oke, dapat disimpulkan dengan bandrol harga 449 juta, harga itu terbayarkan dengan kenyamanan yang baik, bantingan suspensi yang dewasa, dan juga fitur-fitur yang menjadi competitive advantage dibandingkan dengan rival-rivalnya. Selain tipe 1400 turbo ini, Kia Indonesia juga menawarkan Carens dalam pilihan mesin 1500 cc non-turbo dengan format bench seat. Jadi kapasitasnya 7 penumpang, berbeda dengan Kia Carens 1.4 turbo ini yang hanya berkapasitas 6 penumpang saja.
Memang Kairens bentuknya tidak lagi seperti dulu, kini berubah benar-benar drastis. Namun jika kalian masih suka dengan Kairens bentuk terdahulu, kalian bisa mencari mobil bekas yang berkualitas melalui mybcaf.usecar. Di situ banyak pilihan mobil bekas terbaik dengan budget yang sama dan pastinya bisa menggunakan jasa leasing dari BCA Finance. Apalagi sekarang lagi ada promo DP 10%, jadi mempermudah kita untuk membeli mobil impian kita. Dan kalian juga bisa mendownload aplikasi Vina di smartphone kalian sehingga kalian bisa membuat simulasi dan perencanaan terhadap pembelian kendaraan impian kalian. Oke CVT, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan juga jangan lupa visit website kita di cvtindonesia.co.id. Di situ banyak berita otomotif terkini dan juga apabila kalian ingin memiliki Kia Kairens ini, kalian bisa membeli melalui website kami. Tinggal isi data dan kami urus semua keperluan kalian dalam membeli mobil Kairens ini. Jadi kalian tinggal bayar aja nantinya. Oke CVTs, gue Pas Tobing, pamit dulu.